VVIP분들 선주문해 놓으신 우리들은 차질 없죠? 네. 한 번에 불정 꺼라. 아니지. 안녕하세요. 안녕하세요. 빨리 안 나오고 출동해야지. 네? 아직 장부도 못 받았는데요? 빨리요. 알았어. 빨리 준비하세요. 자, 빨리요. 하나, 하나. 다들 빨리 뛰어요! 빨리 보지 말고 있어. Hello everybody, apa kabarnya? Memang sih hidup ini suka kidding, tapi semoga kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi dengan abang-abangan online kalian, Nankun Still in the house, yang kerjanya selalu serius tapi giliran gajian nominalnya bercanda. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Kali ini gua mau ngulas sebuah film drama aksi trailer yang judulnya The Tower 2012. Sebuah kebakaran hebat terjadi di Tower Sky, Seoul, Korea Selatan. Semua orang berhamburan keluar gedung, namun masih banyak orang yang terjebak di dalamnya. Bisakah pemadam kebakaran menyelamatkan semua orang yang terjebak? Kuy, langsung aja kita ke filmnya. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Tower Sky, menara kembar megah kebanggaan warga kota Seoul, Korea Selatan. Menara ini terletak di wilayah pusat bisnis yang terdiri dari dua menara, Cityview dan Riverview. Menara ini juga memiliki 108 lantai dengan kapasitas kurang lebih sebanyak 30.000 jiwa. Pada tanggal 24 Desember, pihak manajemen gedung, pemilik Tower Sky yaitu Mr. Joe, mengadakan pesta dengan tema White Christmas untuk seluruh penghuni Tower Sky, mengingat penghuni di sini berasal dari golongan milioner, selebriti, pejabat, sekaligus om-om kurang kasih sayang. Tapi sayang, salju diperkirakan tidak turun di tanggal 24-25 Desember, sehingga pemilik Tower Sky menyewa 9 helikopter untuk menebarkan salju asli dari atas menara, supaya pesta White Christmas tetap bisa diadakan. Hal ini menjadi perhatian seluruh pegawai di Tower Sky, termasuk manajer umum Tower Sky, Lee Dae-ho, dan Seon-hye, seorang manajer restoran di Tower Sky. Kalau dilihat-lihat mah mirip idola saya, tahu? Iya bener, Chef Renata. Saat persiapan hampir selesai, ada insiden kecil terjadi di dapur restoran Tower Sky. Kebakaran terjadi, namun bisa dikendalikan dengan cepat. Dae-ho yang menangani kasus ini bingung mengapa water sprinkle tidak responsif menyala saat api membumbung tinggi. Usut punya usut, saluran air di menara Riverview membeku akibat suhu dingin. Otomatis hal ini disampaikan kepada pihak manajemen. Namun karena waktu pesta yang mepet, mereka menolak untuk menginvestigasi lebih jauh. Pesta pun dimulai. Sekitar ribuan tamu berada di ballroom ketika helikopter yang menabur salju mengalami malfungsi akibat tertiup angin dan menabrak lantai 64, dan api seketika membakar seluruh lantai. 진정. 누나요! 누나! Mengingat water sprinkle beku, air pemadam tidak menyala, membuat api dengan leluasa membakar lantai di atasnya. Padahal, ballroom ada di lantai 70. Satuan pemadam kebakaran kota Seoul yang dipimpin oleh sang pemadam Kang Yong merespon dengan cepat kejadian kebakaran tersebut. Kebakaran itu membuat Yo-hye dan anak perempuannya Hana terjebak di lantai atas. Usaha mereka memadamkan api di lantai 64 mengalami kendala yang berat. Tangga tidak cukup panjang untuk meraih titik api, sehingga mereka harus transit dan naik sendiri ke sumber api. Dae-ho langsung berlari menyusul mereka di lantai 70. Perjalanan menuju ke sana gak mudah. Sepanjang perjalanan, Dae-ho harus menyaksikan banyak rekannya yang sekarat dan menjadi korban. Kebakaran di Tower Sky menjadi mimpi buruk bagi para tamu yang hadir dalam pesta Natal yang seharusnya meriah. Kini seluruh tamu saling berebut untuk menyeberang ke Menara B untuk menyelamatkan diri karena akses turun ke lantai dasar di Menara A sudah tidak bisa dipakai karena api yang berkobar hebat
6 lantai di bawah mereka semua. Saya pribadi sudah kesal sama atasan Daiho. Coba aja tadi diperiksa dulu water sprinklernya yang beku. Mual meureun kejadian kieu. Dasar. Kutu kuprek. Di lain sisi, saat kebakaran terjadi ada beberapa grup tamu yang mengeyel luar biasa untuk tetap menaiki elevator yang jelas tidak boleh dipakai ketika kebakaran. Mereka mengabaikan perintah. Seorang security malah meminta semua orang naik ke elevator bersamanya. Bisa ditebak kan bagaimana akhirnya? Mereka semua yang masuk ke dalam elevator harus terpanggang hidup-hidup ketika elevator yang mereka tumpangi macet di tengah-tengah kobaran api, membuat box besi itu menjadi open raksasa. Di tempat lain, mereka harus melewati jembatan kaca yang menghubungi Menara A dengan Menara B. Terlihat anak Daiho, si Hana ini menjadi yang pertama menyeberang. Tapi di pertengahan jalan, si Hana malah menangis dan diam di tengah-tengah jembatan. Padahal kacanya ini udah memuai dan gampang retak. Di sini gue tahu dia takut, tapi mbok ya, lari gitu loh, bukannya malah diam cantik di tengah kaca yang rapuh. Ade atulah, kenapa nggak joget pargoy sekalian sih? Kesel aing. Sementara di bawah, para ahlinya ahli lagi berdiskusi buat mengatasi Tower B yang diperkirakan sebentar lagi akan hancur dan menimpa Tower A. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk meruntuhkan Tower B dengan meledakkan basementnya. Tapi dengan syarat mereka harus menguras tangki air yang tersimpan di tangki atas Tower A. Kapten meminta bantuan Daiho karena cuma dia manajemen gedung yang bisa mengakses tempat tersebut. Dan seketika air mengalir dengan deras, sederas duit awal bulan. Di sisi lain, di Tower B, Suwon yang selamat segera membawa bocil cantik itu turun. Mereka nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa untuk turun menggunakan lift. Meskipun mereka tahu, ya risikonya sangat besar. Jadi sistemnya di setiap 10 lantai ada perangkat pengereman otomatis untuk mencegah lift terjatuh. Tapi alat pengerem otomatis nggak akan berfungsi dengan baik saat terjadi kebakaran. Dan mereka memulai memasang peledak. Namun ternyata di tengah-tengah perjalanan lift itu berhenti di tengah kobaran api dan mereka pun menjadi panik. Dan mereka pun bersama-sama melompat-lompat agar lift itu turun lagi. Dan usaha mereka berhasil. Lift itu berhenti di antara lantai 5 dan 6. Satu persatu mereka berusaha turun dari lift itu. Namun naas, belum, liftnya kembali terjatuh. Daiho yang berhasil keluar akhirnya bertemu lagi dengan ade cantik ini. Tapi ia harus kembali lagi membantu petugas pemadam kebakaran menolong Yunhee yang masih terjebak. Sebelum masuk lagi, Daiho mengatur strategi karena waktu mereka hanya 20 menit sebelum gedungnya diledakkan. Mereka menyusuri lorong untuk menemukan Yunhee dan yang lainnya. Kemudian mereka memukul-mukul benda untuk mengirimkan sinyal pada orang-orang yang terjebak. Yunwon yang mendengar itu kemudian membalasnya dan Kapten Yongki mendekat ke sumber suara. Tapi tiba-tiba saat ia meloncat dari lift, ia gak sengaja menjatuhkan alat pemicu ledakannya. Yunhee dan orang-orang yang lain berhasil ditemukan dengan keadaan sudah lemes kehabisan oksigen. Mereka dituntun keluar dari tempat itu melalui saluran pembuangan. Sementara kapten pemasang alat peledak di tangki penampung air hujan. Dan saat keluar menyusul Daiho dan yang lainnya, tiba-tiba kapten menutup pintu itu rapat-rapat. Mau nggak mau, tanpa alat pemicu ledakan, ia harus meledakannya secara manual, alias bunuh diri. Merasa hidupnya akan berakhir, kapten menelpon istrinya untuk mengucapkan kalimat perpisahan. Ia pun meminta maaf karena belum pernah membahagiakannya. Dan Kapten Yongki meledak bersamaan dengan bom yang dipegangnya. Dan seketika gedung Sky Tower runtuh. Orang-orang yang lain terbawa arus ke sungai Han. Regu penyelamat segera menolong mereka. Dan film pun tamat.
Itulah alur film The Tower 2012. Hikmah yang bisa dikritik dari film ini adalah orang yang egois akan merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah Mr. Joe. Coba kalau water sprinklernya dibenerin, mual meren kahuruan gede. Ya itulah alur filmnya, jangan lupa disodok tombol subscribe-nya, like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Meski muka gua belum glowing dan dompet masih kering, Cilepeng masih semangat. Enjoy the life and see you. Dadah, bye-bye.